Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, Tuhan masih beri kita kesempatan untuk menikmati kemurahan-Nya, anugerah-Nya yang melimpah baik di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan, pelayanan maupun tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kita. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita membuka Alkitab kita. Mari kita merenungkan satu bagian daripada kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-13. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-13. Ini tidak panjang Bapak Ibu, ini cuma 2 ayat. Mari kita baca secara bersama-sama. Kalau sudah ketemu, mari kita membaca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Kami meminta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, surat 1 Tesalonika ini ditulis oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus mendirikan jemaat Tesalonika di dalam perjalanan misinya yang kedua, dan dia tidak berada di kota itu terlalu lama karena ada pertentangan di sana, sehingga kemudian pada akhirnya Paulus meninggalkan kota Tesalonika lalu pergi ke kota Berea. Itu pun tidak terlalu lama. Dari Berea dia melaksanakan pelayanannya di sana, kemudian tidak terlalu lama lalu dia pergi ke ke Athena. Dari Berea ke Athena. Nah, sebelum dia ke Athena, maka anak kesayangannya namanya siapa? Filemon. Timotius, anak kesayangannya di dalam Tuhan, dia utus untuk pergi ke Tesalonika. Untuk apa? Melihat, menjangkau, memperhatikan kerohanian daripada jemaat Tesalonika. Nah, setelah itu Timotius pergi ke mana itu, ke Tesalonika, maka Paulus juga melanjutkan perjalanan misinya dari Athena ke Korintus. Nah, selanjutnya setelah Timotius menjalankan tanggung jawabnya untuk memperhatikan keadaan daripada jemaat Tesalonika, maka Timotius kemudian menyusul Rasul Paulus ke kota Korintus. Mereka bertemu di sana. Lalu dia menceritakan apa yang terjadi di Tesalonika, secara khusus jemaat Tesalonika. Mendengar hal itu, dia menceritakan tentang kondisi daripada jemaat Tesalonika yang sangat bagus, tentang pertumbuhan iman mereka. Maka Rasul Paulus menulislah surat 1 Tesalonika ini. Sebenarnya Bapak Ibu, cuma 5 pasal kitab pertama Tesalonika ini, tetapi banyak hal yang Paulus mau sampaikan di sana. Secara khusus di pasal 5 yang akan kita renungkan Bapak Ibu, di sana diceritakan tentang kedatangan Tuhan seperti pencuri. Kemudian nanti bagaimana status orang-orang Kristen di dalam mengikut Yesus yang meninggal dunia sebelum Yesus datang kedua kali. Bapak Ibu nanti bisa baca secara keseluruhan di pasal 5 itu. Nah, kemudian di ayat yang kita baca, mulai dari ayat 12 sampai ayatnya yang ke-22, sebenarnya ada petunjuk-petunjuk praktis bagaimana orang-orang Kristen hidup berjemaat sebelum eskatologi datang, sebelum hari kedatangan Tuhan yang kedua.
Perlu kita ketahui Bapak Ibu, sekali lagi saya sampaikan bahwa perjumpaan Paulus dengan mereka, dengan jemaat Tesalonika itu tidak terlalu lama. Paulus harus meninggalkan mereka begitu cepat, sehingga bimbingan, tuntunan Paulus kepada jemaat Tesalonika itu pun tidak terlalu banyak. Sehingga Paulus menuliskan surat ini, di dalam isinya pun terdapat seperti yang saya sampaikan adalah nasihat-nasihat praktis. Bapak Ibu yang terkasih, ada 3 poin besar yang mau saya sampaikan terkait pasal 5, tetapi tidak kita bahas secara keseluruhan. Ada 3 poin besar yang disampaikan oleh Paulus di sana. Yang pertama, hubungan antara jemaat dengan pemimpin mereka dalam Tuhan atau hamba-hamba Tuhan di dalam hal bersikap. Jadi di pasal 5 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-13 ini berbicara tentang relasi antara jemaat dengan pemimpin rohani. Bagaimana mereka bersikap. Kemudian yang kedua dilanjutkan hubungan di antara mereka sebagai sesama pengikut Kristus, antara jemaat. Dan yang terakhir, hidup sebagai pengikut Yesus atau menjadi orang Kristen yang benar. Menjadi pengikut Kristus tidak mentok hanya berstatus menjadi pengikut Yesus, tetapi bagaimana mereka juga hidup benar, bahkan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar mereka. Maka Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, pada kesempatan ini perenungan kita adalah di poin pertama, berkaitan mengenai relasi sikap antara jemaat Tuhan dengan pemimpin rohani di dalam gereja. Pertanyaan saya, siapa sih pemimpin rohani kita di sini? Menurut Pak Herman ini, Boxer Thompson, betul. Apakah hanya dia yang memimpin kita di dalam kerohanian kita? Tidak, Bapak Ibu. Ada penatua, ada Bapak Ibu majelis. Mereka adalah yang dipilih Tuhan, dikhususkan Tuhan untuk apa? Menjadi bagian di dalam memimpin kerohanian daripada gereja. Dari sekian nasihat-nasihat yang diberikan Paulus kepada jemaat Tesalonika, maka Paulus memberikan nasihat praktis bagaimana mereka memperlakukan pemimpin rohani mereka. Bapak Ibu yang terkasih, ini kalau kita perhatikan di pasal 4 sebenarnya itu dimulai kata apa? Pada akhirnya di sana, Bapak Ibu. Coba perhatikan pasal 4. Akhirnya saudara-saudara. Seharusnya kalau akhirnya berarti itu sudah terakhir ya. Penutup daripada 1 Tesalonika, tetapi tidak. Masih ada kelanjutan daripada pasal 5. Sebelum ini sederhananya begini. Pada momen orang-orang percaya menanti kedatangan Tuhan yang kedua, maka perlu orang-orang percaya mereka menghormati, menghargai siapa? Pemimpin rohani mereka. Pertanyaan bagi kita, sejauh mana kita menghormati para pemimpin rohani kita? Sejauh mana kita menghargai para pemimpin rohani kita? Di dalam dunia kekristenan, Bapak Ibu, ya sekarang mungkin di zaman dulu juga terjadi di dalam ini. Ada 2 paham ekstrem yang dimiliki oleh orang-orang Kristen di zamannya. Mungkin di zaman sekarang masih ada kayaknya. Yang pertama adalah paham favoritisme. Mereka memfavoritkan hamba Tuhan. Dan ini nanti jatuh kepada pester idolatry. Mendewakan hamba Tuhan. Bahkan menuhankan, ekstrimnya adalah mereka menuhankan pendetanya. Tidak sedikit terjadi di dalam dunia kekristenan saat ini. Apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan 100% kebenaran. Ingat, kebenaran sejati hanya Kristus. Hamba Tuhan, pendeta bisa salah. Waktu doa pagi 2 minggu yang lalu, Bapak Ibu, saya menyampaikan bahwa hamba Tuhan, pendeta, masih bergumul di dalam dosa. Maka semua perkataan pendeta, saya juga secara pribadi, Bapak Ibu, hamba Tuhan, perlu Bapak Ibu mendeteksi, mengkritisi apakah saya salah atau bagaimana. Bapak Ibu yang terkasih, bukan rahasia umum lagi. Di dalam gereja ada orang-orang Kristen yang mengidolakan, menuhankan pendetanya.
Perlu kita tahu, mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu, ada satu hamba Tuhan di Indonesia ini ketika meninggal dunia, maka jemaatnya mendoakan supaya bisa bangkit kembali. Bagaimana bisa hal itu terjadi? Tetapi ini fakta nyata Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu yang terkasih, hamba Tuhan tidak selamanya benar. Hamba Tuhan adalah manusia, mereka bisa teledor. Maka tanggung jawab kita adalah mengingatkan, mendoakan mereka. Itu paham pertama. Paham kedua adalah paham pengabaian. Tidak sedikit orang Kristen yang meremehkan pendetanya, mengabaikan hamba Tuhannya. Mungkin saja ini disebabkan ada masalah pribadi antara pendeta dengan jemaatnya. Mungkin juga pendetanya tidak bisa menjadi teladan bagi jemaatnya. Sebenarnya masalah kecil yang bisa diselesaikan akhirnya dibesar-besarkan. Kedua ekstrem ini Bapak Ibu harus kita waspadai. Jangan sampai ada dan terjadi di dalam gereja kita di tempat ini. Amin ya. Pertanyaannya lagi bagi kita, mengapa Paulus menasihati jemaat untuk menghormati pemimpinnya? Bukannya kan itu menjurus kepada kayak berpusat kepada diri sendiri. Tanpa sengaja hormatilah saya, begitu. Iya kan? Apa tujuan Paulus mengatakan hal itu? Perlu kita ketahui Bapak Ibu, gereja Tesalonika, jemaat Tesalonika adalah sebuah gereja teladan di dalam banyak hal. Para anggotanya menghargai, mencintai firman Tuhan. Mereka menunjukkan imannya, pengharapan, dan kasih, serta menunjukkan semangat misionarisnya bagi orang-orang di sekitar mereka. Dan tidak salah ketika Paulus mengatakan bahwa jemaat Tesalonika adalah sebagai penurut Allah. Bapak Ibu bisa baca di pasal 1, di sana nanti dikatakan mereka jemaat Tesalonika adalah penurut Allah, penurut daripada Rasul Paulus. Maka Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, perlu juga kita sadari bahwa jemaat tidak kebal terhadap pencobaan. Jemaat tidak pernah kebal terhadap pencobaan. Paulus menyadari bahwa kemungkinan bahwa anggota jemaat dapat menjadi sangat liar, lalu mengkritisi habis-habisan hamba Tuhan atau pendetanya. Ini tidak bisa dipungkiri. Saya pernah bukan mengalami secara langsung, tetapi saya melihat langsung Bapak Ibu. Ketika saya praktik lapangan di satu gereja, maka ada salah satu teman yang berkhotbah untuk bersyukurnya bukan di ibadah umum ya, tetapi di ibadah remaja pemuda. Lalu belum selesailah khotbah itu, terus ada tua-tua gereja di situ langsung mengkritisi, kamu sesat, begitu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, tidak salah kita mengkritisi hamba Tuhan sebenarnya. Siapapun hamba Tuhan jangan ditakuti, tidak salah. Tetapi perlu juga kita menyadari bahwa ada waktu, ada momen kita bisa berbincang dengan mereka ketika mereka teledor. Tanggung jawab kita adalah bagaimana kita mengingatkan para pemimpin kita. Saya secara pribadi Bapak Ibu, 2 minggu lalu saya bilang, beritahu kalau saya salah. Karena tidak selamanya saya benar. Hamba Tuhan siapapun tidak selamanya benar. Paulus menggambarkan para pemimpin sebagai orang-orang yang memegang posisi otoritas dan tanggung jawab di dalam gereja. Tuhan telah menempatkan mereka di dalam posisi ini untuk apa? Memberikan sebuah pertanggungjawaban terhadap Tuhan atas iman jemaat. Mari kita lihat Ibrani pasal 13 ayat 7. Ibrani pasal 13 ayat 7 di sana dikatakan, ingatlah akan pemimpin-pemimpinmu, yaitu mereka yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Pertimbangkanlah hasil dari cara hidup mereka dan teladanilah iman mereka. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, mendorong kita supaya apa? Antara orang percaya, orang yang Tuhan titipkan untuk memimpin kita di gereja kita, untuk apa? Saling menghargai, meneladani hamba Tuhan, meneladani para pemimpin rohani kita. Maka ada beberapa prinsip yang penting yang perlu kita pelajari yang diajarkan Paulus
terkait ayat ini dan juga tema kita. Yang pertama, Bapak Ibu, sikap menghormati. Mari kita lihat ayat 12a. Di sana dikatakan, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras. Di sana dikatakan menghormati mereka. Pada konteks masa itu, Bapak Ibu, Paulus tidak bersama-sama dengan jemaat Tesalonika. Kemungkinan ada hamba-hamba Tuhan yang terus mewartakan Injil di sana. Salah satunya Timotius tadi. Maka Paulus menasihatkan jemaat Tesalonika bahwa untuk menghormati mereka yang sudah memberi diri melayani Tuhan di antara kamu. Kata menghormati mereka, Bapak Ibu, beberapa penafsir mengatakan bahwa, ingat sekali lagi, menghormati bukan takut, bukan menyembah, tidak. Tetapi beberapa penafsir mengatakan bahwa lihatlah mereka, ketahui mereka, kenali mereka, hargai mereka, dan apresiasi mereka. Sekali lagi, lihat, selidiki, kenalilah mereka, ketahuilah mereka, dan apresiasilah mereka. Pertanyaan, siapa mereka itu? Rasul Paulus melanjutkan, di sana dikatakan, yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan, dan yang menegur kamu. Dengan kata lain, Paulus berkata begini, hei jemaat Tesalonika, saya tidak ada bersama-sama dengan kamu sekarang. Bukan karena aku tidak ada bersama-sama dengan kamu, kamu sembarangan memperlakukan para pemimpin atau pemberitaan Injil, para pemimpin atau yang memberitakan kabar baik di tengah-tengahmu. Sejatinya mereka layak menerima apresiasi, pengenalan, dan hormat dari kamu sekalian. Sekalipun Bapak Ibu, ini bukan menjadi fokus hamba Tuhan, bukan fokus pendeta menerima apresiasi dari jemaat. Tidak. Bisa salah Bapak Ibu. Bisa salah. Bisa salah hamba Tuhan ketika ada jemaat yang berkata, bagus sekali khotbahmu. Hari ini saya diberkati. Kalau tidak hati-hati, maka kita jatuh di dalam dosa kesombongan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, hamba Tuhan bisa jatuh di dalam dosa kesombongan. Bagian ini mengingatkan kepada kita bahwa tidak berlebihan jika Paulus mengatakan menasihati kita juga sekarang untuk menghormati mereka yang bekerja keras di ladang Tuhan, yang memimpin dan menasihati kamu. Paulus menjelaskan bagaimana kita harus bersikap terhadap pemimpin gereja kita. Meskipun orang percaya, Bapak Ibu, orang percaya kita semua memiliki kedudukan yang sama di dalam hal keselamatan. Keselamatan kita sama, setara di hadapan Allah. Tetapi masalah otoritas, karena Tuhan sudah khususkan mereka, maka perlu juga kita memberikan apresiasi bagi pemimpin rohani kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, bagaimana dengan para penatua? Kita juga perlu memberikan apresiasi para majelis, karena mereka juga yang bertugas menyelesaikan perselisihan ketika terjadi di dalam jemaat. Ini ada di dalam Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai 4. Bapak Ibu bisa baca nanti 1 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 7. Itu menyangkut tentang tanggung jawab para penatua, para pemimpin gereja di sana. Namun, para pemimpin gereja tidak boleh memerintah dengan otoritas mereka sendiri, tetapi otoritas Allah. Sekali lagi, siapapun yang memimpin kita bukan otoritas diri sendiri yang digunakan, tetapi otoritas Allah. Maka sebagai jemaat, saya juga sebagai jemaat, memposisikan saya sebagai jemaat, kita harus menghormati, menilai, mengenal para pemimpin kita di gereja kita. Dan ini merupakan sebuah keharusan untuk menghormati hal itu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, tatkala kita juga abai di dalam hal ini, dan ini merupakan sebuah tanggung jawab beban bagi para pemimpin rohani ketika ada jemaat yang nakal begitu. Mereka tidak mau ditegur. Makanya ada kalimat di sana, ada kata yang menegur kamu. Ketika telinga kita tidak suka mau ditegur, ketika hati kita tidak mau ditegur,
maka perlu kita berhati-hati. Kalau bukan hamba Tuhan atau pemimpin rohani kita yang menegur kita, maka mungkin Tuhan langsung menegur kita dengan caranya yang ajaib. Bapak Ibu yang terkasih, kalau Bapak Ibu tahu ya, kalau kita ada di pemakaman atau di tempat kremasi atau di persemayaman ya, ketika pendeta atau hamba Tuhan memimpin firman Tuhan, maka ada satu kalimat yang terus dikatakan oleh hamba Tuhan. Mungkin katanya begini: Bapak atau Ibu yang sudah Tuhan panggil, maka dia bersama-sama dengan Bapak di surga. Apakah itu selalu ada di surga? Mungkin enteng bagi kita, bagi para pendeta mengatakan hal itu ketika jemaat Tuhan hidupnya berkenan, baik, berkenan, indah ketika dia masih hidup di dunia ini. Tetapi bagaimana ketika hidupnya bobrok selama di dunia ini lalu meninggal dunia? Apakah seorang pendeta berkata bahwa Bapak Ibu karena hidupnya bobrok di dunia ini maka otomatis dia masuk neraka? Nggak mungkin Bapak Ibu. Makanya tanggung jawab kita sebagai jemaat, bantulah hamba Tuhan Bapak Ibu. Bantu pendeta. Untuk apa? Hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup benar. Hidup benar, karena kenapa? Udah banyak tanggung jawab hamba Tuhan. Pendeta senior saya waktu di Jawa Timur, dia berkata begini: tatkala hamba Tuhan itu lebih mencintai jemaat daripada mencintai keluarganya. Fokusnya memikirkan jemaat, dan ini realita. Memikirkan jemaat, terus istrinya bagaimana? Kadang-kadang terabaikan. Anaknya juga kadang-kadang terabaikan. Dosen misi saya di Bandung, mungkin Pak Nur tahu namanya, Pak Yohanes Marsono. Ada anaknya masih kecil Bapak Ibu. Papanya ini datang di saat anaknya sudah tidur. Dan bapaknya, Pak Yohanes ini pergi pelayanan ketika anaknya masih belum bangun. Dia bergumul, papa saya di mana? Begitu. Akhirnya Pak Yohanes ini berkata begini: percuma kita luar biasa di atas mimbar memberitakan Injil, tetapi abai di dalam memperlakukan keluarga kita. Tanggung jawab sebagai hamba Tuhan tidaklah mudah Bapak Ibu, tetapi perlu topangan daripada jemaat. Maka saya mau mengatakan begini: pemimpin yang benar akan hidup benar dan bertindak benar melalui otoritas dan pimpinan Allah. Pemimpin yang benar akan hidup benar dan bertindak benar melalui otoritas dan pimpinan Allah. Benar di dalam segala lingkup. Sehingga kita pun turut meneladaninya pemimpin-pemimpin rohani. Saya mau mengatakan bahwa pemimpin rohani perlu dihargai, bukan dituhankan. Dengan kalimat saya berkata begini: mengkultuskan dan menuhankan pemimpin rohani adalah tindakan yang keliru. Meneladani, mengenali, serta menghargai mereka dalam kebenaran merupakan tanggung jawab kita. Tanggung jawab bersama kita. Bukan juga hamba Tuhan menginginkan sebuah penghormatan, tidak. Itu juga dosa di hadapan Tuhan. Itu poin pertama. Poin kedua Bapak Ibu, bagaimana kita menghargai, memperlakukan para pemimpin, orang-orang yang berjasa di dalam kerohanian kita. Maka kita perlu bertindak dengan kasih. Ada kesungguhan hati di sana. Mari kita perhatikan ayat 13. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka di dalam kasih karena pekerjaan mereka. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, di dalam beberapa terjemahan, contohnya di dalam NKJV, di sana dikatakan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka di dalam kasih, atau and to esteem them very highly in love, menghargai mereka dengan sangat-sangat tinggi. Begitu. Siapa yang bekerja keras, yang memperjuangkan, memberitakan akan Injil Tuhan. Menghargai, menghormati, mengapresiasi pemimpin rohani kita dengan apa? Antusias yang tinggi. Tetapi ingat, perhatikan, ada kata terakhir di dalam motivasi kasih. Bukan motivasi yang salah. Kelihatan tulus, tetapi modus. Lebih baik modus, asalkan tulus. Bapak Ibu bisa menimbang-nimbang mana yang benar di antara hal itu. Jangan tulus, tetapi
modus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, ikatan yang mengikat komunitas kekristenan kita sebagai jemaat dengan para pemimpin bukanlah ikatan pengakuan dan ketaatan semata, tetapi ikatan kasih yang kudus. Tuhan tidak butuh validasi dengan kata-kata aku mengasihimu, tidak. Aku taat, tidak. Tetapi ikatan kasih. Apakah pengakuan kita bertujuan mengasihi? Apakah ketaatan kita mengasihi? Atau hanya sekedar pengakuan semata? Apresiasi dan penghargaan yang harus kita berikan kepada mereka bukan karena kualitas sosial atau intelektual yang mereka miliki dalam diri mereka, tetapi berdasarkan kasih. Artinya bahwa begini Bapak Ibu, kita menghargai, menghormati pemimpin rohani bukan karena mereka pintar, bukan karena mereka ganteng Bapak Ibu. Memang pada dasarnya kalau laki-laki memang ganteng, amin. Bapak-bapak kayaknya agak-agak ya ragu-ragu, kayaknya tidak ada sanjungan dari kekasih hati. Kita juga menghormati mereka bukan karena followersnya banyak di Instagram, di Facebook, tidak. Kita menghargai mereka bukan karena mereka terkenal, tersohor di mana-mana, tetapi karena apa adanya mereka, kita menghormati mereka di dalam kasih. Tindakan kasih kita kepada pemimpin rohani itu harus otentik dan tidak manipulatif atau berpura-pura. Itu tidak penting. Bila Paulus memberikan nasihat kepada kita sebagai jemaat untuk menghargai mereka yang berjeri lelah, maka poin selanjutnya, poin terakhir. Senang ya Bapak Ibu menjelang mendengar terakhir. Poin terakhir adalah sikap antara sesama kita. Perhatikan kalimat terakhir di ayat 13. Di sana dikatakan hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Poin ketiga saya adalah menghidupi damai antara sesama tubuh Kristus. Kata hidup damai Bapak Ibu di dalam bahasa Yunaninya adalah eureneu gitu. Atau di dalam bahasa Ibrani yang sering kita dengar adalah shalom. Ketika kita menyapa jemaat di atas mimbar, kita menyapa mereka dengan apa? Kata-kata shalom. Kata-kata shalom atau damai di dalam perjanjian lama ini sering dipakai ketika seseorang pergi atau datang di dalam keadaan selamat, dan juga digunakan di dalam sapaan seperti yang kita gunakan ketika kita bertemu shalom. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jemaat Tesalonika, meskipun Paulus telah memuji mereka sebagai gereja yang baik, mereka didorong oleh kasih juga untuk apa? Menghargai, hidup di dalam damai satu dengan yang lain. Mereka bisa mengasihi, tetapi belum tentu hidup damai di dalam komunitas mereka. Maka Bapak Ibu yang terkasih, dengan demikian Paulus menasihati supaya hidup dalam shalom satu sama lain. Hidup damai bukan berarti tidak ada gesekan Bapak Ibu atau konflik, tetapi bagaimana konflik itu segera diselesaikan sehingga damai itu terus terjaga di dalam komunitas Kristen. Mungkin juga di dalam keluarga kita ini perlu dipupuk tentang shalom. Antara suami istri sering bergesek ini Bapak Ibu. Antara suami istri, kadang-kadang suami tidak menghargai istri, istri tidak menghargai suami. Akhirnya shalom di dalam keluarga juga terabaikan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, bila kita sering mengucapkan shalom kepada saudara kita, pastikan kita mengalami shalom terlebih dahulu. Pastikan damai itu, damai Tuhan menyapa kita terlebih dahulu sebelum kita menyampaikan shalom kepada orang-orang di sekitar kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, menghargai, menghormati pemimpin rohani kita adalah bukan dosa, tetapi dosa ketika kita menuhankan, mengkultuskan mereka sehingga kita abai dengan kebenaran Tuhan. Mari kita terus mendoakan pemimpin rohani kita Bapak Ibu. Mungkin pertanyaannya adalah, dalam minggu yang sudah kita lewati, apakah kita pernah menyelipkan pemimpin rohani kita di dalam doa kita atau bagaimana? Perlu. Hamba Tuhan bisa jatuh di dalam dosa, dan ini bukan kisah yang baru.
Perlu kita doakan, perlu kita dukung hamba Tuhan di dalam doa. Para pengurus gereja ini perlu kita dukung di dalam doa. Kiranya Tuhan menolong, menguatkan kita, memberkati kita, bahwa biarlah Injil Tuhan, firman Tuhan yang kita dengar menolong, menguatkan, bahkan memperbaharui pemahaman kita terkait kepemimpinan di dalam gereja.